Halo semua, selamat datang di channel Kolektor Manhwa. Di channel ini kami akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Swordmaster Sun atau Putra Kesatria Pedang. Maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan bahasanya. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya kalian bantu admin dengan cara menekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar admin semangat bikin kontennya. Dan juga tanpa dukungan dari kalian, channel ini tidak akan berkembang. Manhwa ini bergenre action, overpowered, dan fantasi. Ciptaan dari AZI atau AZ. Manhwa ini menceritakan tentang putra terakhir dari keluarga Swordmaster tersohor. Namun, ia tidak memiliki bakat pedang dalam dirinya. Tanpa basa-basi lagi, langsung ke ceritanya. Cerita ini dimulai di sebuah istana. Di istana tersebut didiami oleh sebuah keluarga. Keluarga tersebut bernama keluarga Ran Candle. Keluarga itu terkenal karena bakat pedangnya, dan juga keluarga tersebut menguasai sebagian dunia. Di dalamnya terdapat beberapa anak, salah satunya bernama Jin. Dia adalah anak terakhir dari keluarga ini. Shin pun berpindah, diperlihatkan masa kecil dari Jin, yaitu saat terjadinya upacara pemilihan yang menentukan masa depannya. Di hadapannya telah tersusun beberapa pedang. Jin pun memilih salah satunya, yang ternyata itu adalah pedang milik kepala keluarga. Setelah itu ada seseorang yang tidak dikenal mendekatinya dan berkata, "Kau memilih Balisada. Cukup menarik." Jin pun percaya bahwa masa depannya akan sukses dan dihormati. Namun ternyata ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki bakat pedang dalam dirinya. Ia berpikir bahwa dialah yang paling bodoh dari keluarganya. Setelah itu, saat ia sedang berlatih pedang, ada seseorang yang memanggilnya. "Hei bungsu." Ternyata itu adalah kedua orang kakaknya yang sedang mendekatinya dan sambil berkata, "Kau sedang mengayunkan pedang kayu yang tidak berguna itu lagi ya? Biarkan saja, sepertinya dia tidak mau memegang pedang lain selain pedang spesial itu." "Kalau begitu, di mana dia menaruh pedang spesial itu ya?" Hahaha. Entahlah, mungkin dia menaruh Balisada di suatu tempat dan malah mengayunkan pedang kayu itu. Kedua kakaknya itu terus mengejek dan mengganggunya. Jin pun hanya terdiam. "Hei, kau tidak menjawab kami," ujar kakaknya yang sedang mendekatinya. "Kakak-kakakmu yang mulia ini," ia berkata sambil mengayunkan salah satu kakinya. Ternyata ia menendang bagian perut Jin. Jin pun kesakitan dan akhirnya ia terjatuh sambil memegangi perutnya. Kakaknya pun terus mengganggunya. "Dasar bocah tidak berguna." Tetapi Jin tidak menghiraukannya dan ia malah akan mengambil pedang kayunya yang terjatuh. Tetapi ia dihalangi oleh kakaknya. "Untuk apa kau mengayunkan pedang seperti ini? Toh tetap saja kau tidak bisa apa-apa." Sambil menginjak tangan Jin yang hendak mengambil pedang kayunya. Jin pun kesakitan karena tangannya diinjak oleh kakaknya sendiri. Apalagi ini? Ternyata kakaknya mengambil buku catatan milik Jin yang berisi tentang teori dasar ilmu pedang. "Hei, memangnya kau kira dengan belajar teori ilmu pedang, kau bisa melakukan sesuatu? Inilah mengapa kita tidak boleh memberikan kesempatan pada bocah yang tidak berguna," ujar kakaknya yang sedang mencoba untuk mematahkan pedang kayu milik Jin.
Jin pun berteriak, "Jangan, kembalikan itu." Kedua kakaknya itu pun mencoba untuk merobek buku dan mematahkan pedang kayunya. Jin berteriak lagi, "Hentikan!" Jin hanya bisa melihat dengan pasrah. Jin berkata, "Kalian tidak perlu sampai seperti ini." Kakaknya pun membalasnya, "Hah? Tidak perlu?" Setelah itu kakaknya menarik rambutnya sampai Jin kesakitan. "Padahal kakakmu ini berbicara seperti itu karena memikirkanmu. Tapi berani-beraninya kamu melawan. Apa dulu pengasuhmu mengajarkanmu begitu? Hah?" Jin meronta-ronta, ingin melepaskan diri dari kedua kakaknya itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Gili. Ternyata pengasuh Jin bernama Gili. "Melihatmu masih saja melawan seperti ini, kakakmu ingin mengajari sopan santun padamu." Setelah itu, Jin pun bertekad dia akan berusaha sekuat tenaga agar jadi lebih kuat. "Siksaan dari kakakku, bakatku yang amat menyedihkan. Aku berpikir bahwa semua itu tidak masalah. Aku hanya perlu berusaha." Ia pun berusaha agar mendapatkan pengakuan dari keluarganya dan dapat menjadi anggota keluarga Run Candle. Beberapa hari kemudian, Jin akhirnya diusir dari istana dan ia mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Dan di saat itulah ia menemukan seorang guru yang akan mengajarkannya ilmu sihir. Jin pun akhirnya sadar bahwa ia memiliki bakat, bukanlah bakat pedang, melainkan ia memiliki bakat sihir. Ternyata bakat sihirnya itu dilarang oleh keluarganya sendiri. 3 tahun berlalu. Ia terus-menerus belajar ilmu sihir dan memperkuat sihir yang akan digunakannya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Tiba-tiba di belakangnya terdapat bayangan yang lama-kelamaan bayangan itu mendekatinya. Dia pun terheran-heran. Tidak beberapa lama ada seseorang yang berbicara. Jin bertanya, siapakah dia? Bayangan itu pun menjawab, "Aku Solderet, pemilik semua bayangan. Aku ingin menawarkan kontrak padamu." Ternyata bayangan itu adalah Solderet, dewa bayangan. Jin pun hanya terdiam, sekaligus heran dengan apa yang dilihatnya sekarang. Sesosok dewa bayangan ada di depan matanya sendiri. Solderen menjelaskan jika dia mau menandatangani kontrak, ia akan bisa menggunakan Shadow Force dan juga bisa membatalkan seluruh kutukan. Solderen juga melihat bahwasannya ada kutukan di tubuh Jin yang membuat bakatnya tersegel. Jin bertanya, "Kutukan?" Solderet pun menjawab, "Benar, kutukan yang disebut Blade Stellation. Itu adalah kutukan yang menahan bakat ilmu pedang. Itu pasti kutukan yang menyakitkan bagi Run Candle." Setelah itu, Solderet menjentikan jarinya dan kutukan itu pun seketika hancur. "Mulai detik ini, kutukan apapun tidak akan bisa melukaimu." Solderet berharap bahwa Jin akan bisa menjadi kesatria pedang sihir yang unggul dan ia akan selalu mengawasinya. Setelah itu Solderet pergi dan berpisah dengan Jin. Jin pun kembali ke tempat latihan sihirnya. Kemudian Jin berlari dan mengambil pedang yang dibawanya menuju keluar. Ternyata ia akan mencoba menebas benda dengan pedang itu. Dan ternyata ia bisa menggunakan pedang itu dengan sangat mudah. Benar, sesuai kata Solderet. Begitu aku memegang pedang yang sebelumnya kuletakkan saja, kemampuanku terus meningkat. Dia berkata dengan perasaan gembira karena bakatnya telah kembali. Ringan, rasanya seperti tidak punya berat, seperti sedang mengayunkan tanganku saja. Jin sangat senang dan ia mencoba menggabungkan pedang dan kekuatan sihirnya. Akhirnya, datang saatnya di mana aku bisa menuai hasil dari usahaku. Saat Jin sedang mencoba pedangnya, ternyata terdapat beberapa prajurit yang sedang mengawasinya. Sepertinya para prajurit itu mempunyai niat buruk terhadap Jin. Saat tengah malam, Jin terbangun dari tidurnya. Jin merasa
ada sesuatu yang menindihnya. Ternyata ada sebuah batu dan batang kayu besar yang menindihnya. Dia berteriak, meminta pertolongan, namun tidak ada yang membantunya. Dan yang anehnya, terlihat beberapa bayangan kaki yang sedang berlari. Dia berpikir, bisa-bisanya aku mati saat sedang tidur. Apa aku memang orang yang tidak berguna? Kalau begini jadinya, kenapa ia memberikan kesempatan padaku? Mungkin di sini jin kesal, karena ia akan mati saat tertidur. Dan ia heran, kenapa Solderet memberikan kesempatan kepadanya. Akhirnya, jin pun mati. Kemudian, tiba-tiba, ia tersadar dan melihat beberapa anggota keluarganya sedang berkumpul, dan juga pengasuhnya yaitu Kili. Ia akhirnya mengerti bahwa ia kembali ke masa kecilnya pada saat umur 1 tahun. Dan pada saat itu adalah saat terjadinya pemilihan masa depan. Jin langsung melihat pedang balisada yang sebelumnya ia pilih karena tidak kesengajaan. Tetapi sekarang ia akan memilihnya sendiri. Seluruh keluarganya kaget melihat Jin memilih pedang balisada. Bersambung. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tunggu di part 2.